Shalom, selamat pagi anak-anak Victory Kids semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Yes, betul sekali. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk datang beribadah walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, anak-anak Victory Kids yang dikasih Tuhan, seperti biasanya untuk menyapa anak-anak yang ada di rumah masing-masing, kita mengucapkan yel-yel Victory Kids kita. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama ucapkan yel-yel Victory Kids kita. 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes, yes. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak Victory Kids yang dikasih Tuhan, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terutama sepanjang minggu ini, Tuhan sudah pelihara kita. Dan saatnya mari kita naikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Ku cinta padamu, ku cinta padamu. Saatnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Terutama untuk anak-anak Victory Kids yang terus setia datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Victory Kids ya Tuhan. Terima kasih di dalam segala kehidupan studi anak-anak. Bahkan juga Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga papa mama mereka ya Tuhan. Dan saatnya kami diberi kesempatan kembali untuk datang memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Tolong layakkan kami Tuhan, dan kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terus melanjutkan pujian kita, Last Sofir mau bertanya kepada anak-anak yang ada di rumah. Di sini anak-anak siapa yang tahu orang yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling besar ya anak-anak ketahui? Ayo, siapa? Apakah ada yang menjawab X-Men atau Spider-Man? Apa? Apakah ada yang menjawab Superman atau Batman? Bukan. Betul. Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Ayo kita mengangkat pujian kuat, hebat, besar. Anak-anak, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama bersuka cita dan ikuti Lasso untuk bergoyang bersama. Ayo semuanya bergoyang, ikuti Lasso ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, silakan duduk kembali. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lasso Lianti. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman tiada berubah.
dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom anak-anak Victory Kids semua. Hari ini Lose Lianti senang ketemu kembali dengan anak-anak dalam ibadah Victory Kids kita. Anak-anak, apa kabar? Lose berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum kita akan memulai firman Tuhan kita Lose akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, Lose akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami Tuhan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beri kami hati yang boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini Lose akan mengajak anak-anak. Kita akan membuka firman Tuhan kita yang terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tema kita hari ini adalah jangan setengah-setengah. Anak-anak, kita boleh buka Alkitab kita mau baca sama-sama terlebih dahulu. Ayat kita yaitu Matius 14 ayat 31. Ayo anak-anak yang kecil bisa minta tolong papa atau mama membuka Alkitab Matius 14 ayat 31. Lose mau kita baca sama-sama ayo anak-anak. 1, 2, 3. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Anak-anak, di sini ada kata-kata bimbang. Anak-anak tahu nggak apa artinya bimbang? Bimbang itu artinya ragu-ragu, tidak percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Bimbang itu artinya setengah-setengah. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Di dalam Alkitab ada seorang murid Tuhan Yesus yang tidak percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Anak-anak mau tahu siapa ya murid Tuhan Yesus itu? Lose akan putarkan video singkat berikut ini. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang.
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini. Jangan takut. lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, anak-anak, sudah lihat kan video tadi? Siapa ya yang berjalan di atas air? Ya, benar, Tuhan Yesus. Kemudian ada satu orang murid Tuhan Yesus yang turun dari perahu dan dia juga berjalan di atas air. Anak-anak, lihat nggak tadi siapa? Ya, benar, dia adalah Petrus. Anak-anak, pernah nggak lihat orang bisa berjalan di atas air? Pernah? Lause nggak pernah lihat orang bisa berjalan di atas air. Tetapi anak-anak, Tuhan Yesus kok bisa ya berjalan ke atas air? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Waktu Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus kira Tuhan Yesus adalah apa anak-anak? Hantu. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus menjadi ketakutan dan mereka berteriak-teriak. Hantu, hantu, hantu. Apakah hantu anak-anak? Bukan, itu bukan hantu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, jangan takut, aku ini Tuhan. Lalu Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Lalu Tuhan Yesus berkata apa anak-anak? Datanglah. Anak-anak, apa yang terjadi ya anak-anak? Wah, apakah Petrus bisa berjalan di atas air? Wow, ternyata anak-anak, Petrus bisa berjalan di atas air. Kok bisa anak-anak Petrus berjalan di atas air? Karena Petrus pandangannya tertuju kepada Tuhan Yesus. Petrus sepenuh hati percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak tahu, setelah sebentar lagi terjadi angin badai, angin kencang. Tiba-tiba Petrus menjadi apa anak-anak? Menjadi takut. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah aku. Karena Petrus hampir tenggelam. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus anak-anak? Apakah Tuhan Yesus mau menolong Petrus? Seperti di ayat ke-31 tadi yang sudah kita baca. Anak-anak, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, Hai engkau yang kurang percaya, mengapa hatimu bimbang? Di sini anak-anak, Tuhan Yesus tahu bahwa
Petrus tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hatinya percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu sehingga angin pun redalah. Anak-anak Victory Kids, hari ini kita mau belajar 2 hal dari kisah Petrus. Yang pertama, Petrus tidak percaya sepenuh hatinya kepada Tuhan Yesus sehingga Petrus hampir tenggelam. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh ragu-ragu ataupun bimbang ataupun setengah-setengah. Anak-anak Victory Kids, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sepenuh hati kita seperti Petrus. Karena Tuhan Yesus bisa menolong kita di dalam berbagai kesulitan yang kita alami. Misalnya apa anak-anak? Misalnya anak-anak ada yang kesulitan di dalam belajar. Di dalam satu mata pelajaran mungkin anak-anak tidak menguasainya. Anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Mohon Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana. Anak-anak jangan karena ragu-ragu anak-anak menjadi mencontek. Sehingga mengakibatkan guru di sekolah menjadi marah dan kita jatuh ke dalam dosa. Ketika anak pingin punya sesuatu, pingin jajan atau pingin punya mainan yang baru. Tetapi anak-anak kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan berikan kepada anak-anak. Jangan karena ragu-ragu kita mencuri atau kita mengambil mainan teman kita. Apa yang bisa kita lakukan lagi ya anak-anak? Kita mau mempercayakan hidup kita sepenuh hati kita kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya yang kita percaya di dalam hidup kita. Anak-anak harus sungguh-sungguh, harus sepenuh hati percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan saja. Anak-anak jangan ragu-ragu untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti Petrus, di saat dia ragu-ragu, dia hampir tenggelam. Tetapi di saat dia tidak ragu-ragu kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Anak-anak, Lose akan mengajak kembali anak-anak, kita akan membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Matius 14 ayat 31. Ayo anak-anak kita buka kembali Alkitab kita mau baca bersama-sama dan kita mau menghafalkannya. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa hatimu bimbang?" Ayo sekali lagi anak-anak. Hai orang yang kurang percaya, mengapa hatimu bimbang? Anak-anak, Lose berpesan, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh bimbang, dan kita juga tidak boleh setengah hati percaya sama Tuhan Yesus. Anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Benih firman Tuhan, biarlah kiranya tertanam di dalam hati kita dan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Saatnya mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan syukur kita lewat persembahan yang diberikan oleh orang tua kita, lewat papa mama kita, dan kita bisa memberikannya langsung lewat kantor gereja setiap hari Senin jam 10 sampai jam 12 siang, atau dapat mentransfernya lewat rekening yang tertera di bawah ini. Sambil memberikan persembahan syukur kita angkat pujian, "Sungguh ku bangga Bapa." Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan
apa yang aku miliki. Memang tiada berartilah dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Anak-anak, Losa akan ajak kita berdoa. Losa akan pimpin di dalam doa. Anak-anak bisa lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Lewat berkat-berkat yang mulai Engkau berikan Tuhan melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh dipergunakan di dalam sekolah minggu kami, Victory Kids kami. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Engkau mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami boleh percaya kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, dan Tuhan Yesus yang boleh ada di hati kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan Engkau memberikan hati kepada kami, sungguh-sungguh hati yang berserah kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah berada di penghujung acara ibadah online Victory Kids. Untuk pengumuman pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaannya untuk terus mengikuti ibadah walaupun secara online. Bagi anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online, silakan mengupload foto-fotonya lewat cross masing-masing. Yang kedua, walaupun pandemi penyebarannya sudah mulai berkurang, tetapi kita jangan lengah dan terus mematuhi protokol kesehatan. Pada akhirnya, Losa Firman mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.